Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, dunia olahraga di Sulawesi Selatan sudah semakin berkembang, termasuk salah satunya adalah cabang olahraga tinju. Banyak atlet potensial yang seharusnya bisa mengukir prestasi di kancah nasional. Namun, bukan hanya bicara prestasi, pembinaan atlet juga sama pentingnya. Lantas upaya apa yang harus ditempuh untuk memajukan olahraga tinju di Sulsel? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Mas Harpen Reza Ali selaku Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Sulsel. Selamat pagi Mas Harpen. Selamat pagi Gimana Mbak kabarnya Linda? hari ini Mas? Baik, alhamdulillah. Oke, luar biasa sekali. Dan juga sudah hadir Yosua Holi Masihor selaku atlet Pertina Sulsel. Selamat pagi Mas Holi. Nah, gimana nih kabarnya hari ini Mas Holi? Puji Tuhan, baik. Luar biasa. Luar biasa. Nah, buat pemirsa yang menyaksikan, Mas Holi ini juga merupakan peraih medali perunggu di PON 2023, petinju terbaik di Prapon 2019, dan juga peraih medali emas di Porprov Sulsel, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang sudah diukir oleh Mas Holi. Namun sebelum kita bercerita terkait dengan latar belakang Mas Holi, apa kemudian perjuangan sehingga bisa banyak prestasi yang diukir, saya ke Mas Harpen terlebih dahulu. Baik, Mbak. Mas Harpen, Pertina Sulsel ini merupakan wadah yang menaungi para atlet tinju di Betul. Sulsel. Lantas kemudian sebagai ketua, bagaimana kemudian bisakah Anda paparkan organisasi ini sebenarnya seperti apa sih Mas Harpen? Jadi memang Pertina ini adalah asosiasi cabang induk kecabangan olahraga, khususnya di cabang olahraga tinju. Saya pertama kali masuk di Pertina ini berjalan sudah 1 tahun, Mbak. Oke. Di masa kepengurusan kami berjalan 1 tahun, dan alhamdulillah juga beberapa prestasi-prestasi baik itu di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun di tingkat nasional juga sudah banyak yang kami torehkan, termasuk salah satu kita berhasil menjadi tuan rumah untuk yang pertama kalinya. Selama keberadaan tinju di Sulawesi Selatan di 2023 kemarin, untuk yang pertama kalinya Sulawesi Selatan berhasil menjadi pelaksana tuan rumah di prakualifikasi untuk PON 2024. Dan pertama kali juga sejarah terbaru terukir untuk meloloskan 12 atlet. Karena 12 semenjak atlet. ini di sejarah itu paling banyak 5 kalau saya tidak salah. Di Sulsel. Baik. Tetapi kemarin alhamdulillah kita bisa meloloskan 12 atlet kita ke PON 2024. Oke, sudah ada 12 atlet ya Mas Iya. Harpen yang lolos di PON 2024. Nah, lantas kemudian bagaimana sih langkah-langkah yang diambil agar bisa menjaga eksistensi dari Pertina ini Mas Harpen? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Memang sebenarnya sangat dibutuhkan peran dari pemerintah juga. Tidak bisa hanya semata-mata cabur juga. Iya. Saya juga bertekad ke depan ini akan lebih banyak barangkali meningkatkan frekuensi pertandingan. Itu tentu akan berdampak pada eksistensi. Tentu tidak bisa sendirian. Pemerintah harus hadir di sini, pihak swasta juga tentu juga harus hadir, karena kita tahu value dari tinju ini sebenarnya besar. Walaupun jarang, ini adalah identitas dari masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki jiwa petarung. Kita tahu sendiri filosofinya begini. Di Sulawesi Selatan orang lihat orang berargumen saja itu lucu, apalagi kalau sudah lihat tinju. Memang sangat jarang, makanya kita dari Pertina memang memfokuskan ke depan bagaimana bisa menambah jumlah frekuensi pertandingan baik di tingkat kabupaten maupun di Sulawesi Selatan ini. Baik, menambah jumlah frekuensi pertandingan seperti itu ya Mas Harpen, dan juga tentunya bukan hanya dukungan dari pemerintah tapi juga dari pihak swasta itu sangat dibutuhkan. Betul sekali, Baik, Mbak. nah kita kembali ke Mas Holi. Mas Holi, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mas Harpen apa saja kemudian yang dilakukan oleh Pertina Sulsel. Nah, kemudian dari Mas Holi, pasti banyak pemirsa yang penasaran nih. Mas Holi ini sejak kapan sih terjun dalam dunia tinju, Mas Holi?
Kalau masuk tinju tuh dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun, sedini mungkin ya Mas Arpen ya? Iya. Lantas kemudian bagaimana kemudian latar belakangnya dari mulai umur 7 tahun ini? Ya karena berhubung orang tua juga basicnya di tinju, ikut bapak yang atlet tinju dan mantan atlet tinju dan pelatih, ya bergabung di tinju. Bergabung di tinju. Dan sekarang kabarnya bahwa bapak dari Mas Holi ini juga jadi pelatih ya Mas Arpen ya? Betul. Nah, kalau dengan bapak yang jadi pelatih ini Mas Holi, gimana tuh rasanya? Apakah lebih nyaman atau malah lebih tegas nih Mas Holi? Kalau lebih nyaman, cuma kalau lebih tegas juga. Lebih tegas Iya. juga. Itu jadi tekanan tersendiri bagi Mas Holi atau seperti apa? Ya karena sudah terbiasa, jadi jalani. Jalani Iya. saja ya Mas Holi ya, dan akhirnya bisa mengukir prestasi-prestasi yang luar biasa yang membanggakan nama harum dari Sulawesi Selatan. Sejauh ini Mas Holi sudah turun di kelas apa saja Mas Holi? Saya sudah dari kelas 46, 49, 51, sampai sekarang 54. Sampai sekarang di kelas 54. 54. Nah, kemudian prestasi-prestasi apa sih? Mungkin Mas Holi bisa menjelaskan sendiri dengan bangga prestasi-prestasi apa yang sudah Mas Holi ukir. Kemarin yang terbaru di Prapon Sulsel, Puji Tuhan medali emas. Di PON Perunggu 2020 kemarin, di Ternate Prapon medali emas plus petinju terbaik. Iya. Luar biasa sekali ya Mas Holi. Nah Mas Arpen, dengan bangganya tadi Mas Holi sudah memaparkan prestasi-prestasi yang diukir. Lantas kemudian dari Mas Arpen, apa saja sih program dan pembinaan yang dilakukan oleh Pertinas sehingga kemudian bisa menghasilkan atlet-atlet yang luar biasa seperti Mas Holi ini, Mas Arpen? Ya, kalau berbicara mengenai program itu tadi, kalau latihan sudah pasti, kita memang genjot di situ mulai dari persiapan umum sampai dengan persiapan khusus mereka dalam menghadapi beberapa event ke depan ini, itu sudah pasti. Kemudian juga ke depan barangkali kita juga harus mengadakan integrasi dari pembinaan dengan pendidikan, khususnya sport science. Bagaimana atlet ini tidak hanya khususnya self development tadi, pengembangan diri terkait mengenai mental, karena tidak hanya persiapan untuk bertanding tetapi persiapan dalam mereka berproses mentality. Kita tahu tinju ini adalah salah satu olahraga yang syarat dengan mental, kemudian fisik dan teknik. Fisik dan teknik ini beriringan, tidak bisa hanya memiliki salah satu dari tiga ini. Ketiga ini harus betul-betul melekat pada seorang atlet, khususnya di cabang olahraga tinju. Jadi itu barangkali yang akan menjadi program utama kita, sport science, khususnya bekerja sama dengan beberapa pihak perguruan tinggi, membangun kemauan mental atlet dan pengembangan diri dia. Seperti itu. Baik Mas Arpen, kalau boleh tahu juga fasilitas dan juga sarana prasarana apa kemudian yang dipersiapkan untuk para atlet di Pertina, Mas? Kalau sarana prasarana, alhamdulillah kita kemarin juga, saya secara pribadi juga ya kebetulan kita ambil tuan rumah, jadi saya juga ada membangun sebuah fasilitas untuk mereka bisa berlatih di situ. Sebuah gelanggang olahraga mini gor, disitulah kita pusatkan untuk Pertinas Sulsel ini berlatih, karena sebenarnya mereka ini lahir dari sasana-sasana yang ada di Kota Makassar, di bawah naungan Pertina Kota Makassar. Dari situlah kita merekrut, karena sebenarnya atlet ini kan Sulsel itu tidak punya atlet. Atlet itu berasal dari kota kabupaten, dari sasana. Tingkat terbawah itu sasana yang dinaungi oleh kota dan beberapa kabupaten. Kemudian kamilah di situ yang melihat potensi-potensi mereka. Begitu. Baik. Oke, kita masih akan berbincang mengenai Pertinas Sulawesi Selatan dan juga apa saja sih yang dilalui oleh Mas Holi dalam keseharian latihannya. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Harpen dan juga Mas Holi dari Pertinas Sulawesi Selatan. Saya ke Mas Holi terlebih dahulu. Mas Holi, bentuk dukungan seperti apa sih yang diberikan oleh Pertinas Sulsel untuk memajukan karir dari Mas Holi itu sendiri? Ya, kalau soal dukungan dari Pertina itu sudah luar biasa. Ya. Kalau soal dana uang saku atlet, makanan semua dari Pertina yang semuanya dari Pertina. Siap. Baik. Nah, kemudian sejauh ini kalau untuk fasilitas dan sarana prasarana seperti apa tanggapan dari Mas Holi? Ya, sudah bagus. Cuma lebih ditingkatkan lagi. Oke, tentunya saat ini sudah sangat bagus, tapi tentunya harapannya ke depannya bisa lebih meningkat seperti itu ya. Baik. Mungkin Mas Holi juga bisa bercerita seperti apa sih kemudian bentuk latihan keseharian dari Mas Holi? Kalau boleh tahu latihannya ini setiap hari atau seperti apa Mas Holi? Kalau latihannya setiap hari, cuma hari Minggu yang istirahat. Hari Minggu ya, istirahat? Tergantung atletnya mau latihan sendiri kalau hari Minggu. Tambahan. Tambahan ya? Iya. Baik, mungkin bisa diceritakan dari pagi, dari subuh mungkin latihannya seperti apa langkah-langkahnya Mas Holi? Kami mulai latihan itu jam 7, nah, pagi program biasa fisik, daya tahan seperti lari, jogging, mungkin pukul samsak begitu termasuk fisik. Terus sore berlanjut dengan teknik yang dari pelatih ajarkan, ya itu kalau tergantung juga program dari pelatih. Biasa yang menyiapkan program kan pelatih, jadi kami tinggal ikuti. Ya. Baik. Oke, nah saya kembali ke Mas Harpen. Tadi Mas Harpen melihat bahwa ini kita bisa melihat potensi-potensi dari sasana-sasana ya, Mas Harpen ya. Lantas kemudian bagaimana sih proses seleksi ataupun proses penjaringan agar atlet-atlet ini bisa terlihat oleh Pertina seperti itu? Kalau kemarin kita melaksanakan proses penjaringan itu kebetulan pada saat momen Pekan Olahraga Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai. Jadi ada beberapa kelas di situ, ada beberapa atlet yang meraih medali di situ. Kemudian kita adakan pemanggilan pada saat itu. Kemudian tidak semata-mata langsung, tetapi kita menyeleksi lagi di situ. Kita sudah membuat tim, artinya tim pelatih yang melihat di situ karena kita tahu intensitas di dalam Sulsel ini berbeda ketika kita sudah menginjakkan kaki di kancah nasional. Maka itu kami menjaring betul-betul atlet yang memiliki kemampuan
kemampuan, kemudian tidak hanya melihat dari prestasi dan potensinya juga kita lihat apakah mampu tidak bersaing untuk di kancah nasional. Jadi tidak semata-mata lolos di Porprov kemarin dia bisa langsung mewakili, tidak, kita tetap menjaring. Karena tadi yang dikatakan Mas Harpen juga bahwa banyak yang dibutuhkan untuk menjadi atlet tinju seperti mental, fisik dan juga teknik seperti itu ya Mas Harpen ya. Kalau tidak mempunyai salah satu sepertinya kurang bisa ya Mas Harpen. Bisa. Itu semua utamanya mental ya. Ketika mental ini tidak ada di seorang atlet, apalagi di tinju ini, akan tentu mengganggu fisik. Mengganggu fisik pasti. Sehingga mental ini menjadi sangat penting. Mental ini menjadi faktor utama sebenarnya. Fisik dan teknik ini beriringan, tidak bisa juga tidak bisa juga tidak berada di dua-duanya. Jadi tiga-tiga ini saya rasa sangat penting. Kalau menurut Mas Harpen, bagaimana sih kemudian minat anak-anak muda zaman sekarang untuk menjadi atlet tinju, Mas Harpen? Dia minat anak-anak banyak sekarang, sasana yang aktif. Kalau saya tidak salah di Kota Makassar ini ada 8 kalau saya tidak salah. Dan banyak juga atlet-atlet kita ini sebenarnya mereka membuka private coaching. Dan minat dari antusias dari anak-anak muda banyak sebenarnya. Tinggal ini bagaimana kita mengarahkan untuk terjun betul-betul menjadi atlet yang sesungguhnya. Baik, secara profesional seperti itu ya, Mas Harpen. Nah, kalau Anda lihat kemudian bagaimana kemudian kondisi olahraga tinju ini di Sulawesi Selatan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, Mas Harpen? Kalau kondisi sekarang, alhamdulillah provinsi-provinsi lain sudah melirik dan melihat potensi Sulawesi Selatan ke depan ini begitu luar biasa. Dengan juara umumnya kami kemarin di kualifikasi Prapon, ini tentu menjadi pembicaraan juga di kalangan tinju nasional. Sulawesi Selatan untuk pertama kali bisa jadi tuan rumah. Kemudian sukses pelaksanaan, sukses prestasi juga menjadi juara umum. Dan ini tentu menjadi modal dan motivasi kami untuk menuju ke PON 2024 nanti. Iya, ini menjadi bahan bakar ya, seperti itu betul sekali, Mas Harpen, untuk kemudian menuju PON nantinya. Betul sekali, Mbak. Nah, kemudian saya ke Mas Holi terlebih dahulu. Mas Holi, bagaimana kemudian pandangan Anda? Apa sih kemudian kalau tadi Mas Harpen katakan yang paling penting itu mental untuk menjadi seorang atlet petinju. Kalau Mas Holi menurut Anda seperti apa? Ya, yang ketua bilang tadi betul, mental juga saya setuju dengan mental. Soalnya untuk apa kita bertanding kalau nggak ada mental? Karena kan tinju kan olahraga keras, justru mental yang diperlukan. Teknik dan fisik kan Bapak bilang tadi beringan, ya itu yang paling utama mental kalau jadi seorang petinju. Oke, yang paling pertama dan utama adalah mental. Ya, berani seperti itu. Nah, Mas Holi nanti ikut bertanding juga ya, Mas Harpen, untuk di PON 2024? Betul. Oke. Nah, Mas Holi kemudian apa persiapan yang dilakukan menuju PON 2024 nanti? Ya, kalau persiapan kami tentunya rutin latihan. Ya, mengikuti arahan pelatih tentunya supaya kami berhasil di sana. Terus mengikuti persiapan umum khusus yang diberikan nanti. Apa persiapan khusus dan umum itu, Mas Holi? Kalau umum kan belum terlalu digenjot gimana kalau intensitasnya. Ya, biasanya. Kalau persiapan khusus pagi ada malam. Pagi malam. Begitu banyak intensitas. Kalau sudah mulai masuk di persiapan khusus itu, Mbak, mereka intensitas latihannya agak sedikit ditambah dan agak sedikit dinaikkan strongnya. Oke, jadi itu persiapan khusus nantinya ya, Mas Harpen ya. Kalau dari Mas Holi, seberapa optimis Mas Holi menghadapi PON 2024? Apa targetnya? Tentu saja emas. Tentu saja emas ya, Mas Wajib. Holi ya? Wajib. Oke. Nah, kalau dari Mas Holi melihat atlet-atlet di provinsi lain, lawan terberat Mas Holi sepertinya dari mana? Ya, kalau tinju sekarang sudah merata. Sudah merata. Iya. Tapi ada juga yang termasuk kuat, tentunya seperti DKI, Jawa Barat. Ya, mereka tuh kuat-kuat, termasuk yang sama-sama final kemarin di Prapon, Maluku Utara juga bagus. Ya, semua bagus lah. Jadi semuanya sudah merata ya, seperti itu ya. Kekuatan dari setiap provinsi itu sudah merata saat ini. Nah, kemudian kalau dari Mas Holi, apalagi ini sudah persiapan menuju PON 2024,
Ada nggak sih larangan-larangan untuk setiap atlet, apalagi 12 yang sudah terseleksi tadi? Mas Holi mungkin bisa cerita sedikit. Ya kalau larangan kalau untuk atlet itu tentu saja ya seperti pola makan, dijaga, termasuk pergaulan, ya pola hidup juga kan. Kalau kita kan termasuk diatur juga kalau atlet. Sangat disiplin ya, Iya, Mas Arpen disiplin. ya. Kalau pola makan mungkin bagi pemirsa yang penasaran, apa saja sih kemudian yang nggak boleh dimakan seperti itu, Mas Holi? Kalau makan, apalagi kan atlet tinju kasih turun berat badan, menurunkan berat badan. Pola makan mungkin karbonya diturunkan. Biasa juga kami kalau misalnya sudah over malam biasa nggak makan, cuma ganti dengan buah. Ya. Waduh, jadi memang banyak sekali pengorbanan ya Mas Arpen yang harus dilakukan untuk menjadi seorang atlet, bahkan tadi sampai pergaulan juga menjadi salah satu yang diatur seperti itu untuk meningkatkan tingkat disiplin dan juga mental yang paling utama tadi yang dibahas oleh Mas Arpen dan juga Mas Holi. Kita masih akan ngobrol lagi terkait dengan Pertina Sulawesi Selatan. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Harpen dan juga Mas Holi dari Pertina Sulawesi Selatan. Nah, Mas Harpen, kalau kita melihat saat ini sedang naik daunnya dunia tinju dengan adanya sportainment, sport dan juga entertainment untuk menghibur masyarakat. Nah, kemudian kalau dari Mas Harpen sendiri, bagaimana sih Anda melihat kemudian potensi dan juga perkembangan olahraga tinju di Sulawesi Selatan, Mas? Baik. Ini sangat penting, Mbak, karena ini menyangkut eksistensi. Ketika eksistensi itu sudah ada, maka mendorong motivasi dari atlet-atlet, dari atlet-atlet profesional kami, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Kita tahu sendiri bahwa beberapa tahun kebelakang ini di dunia tinju nasional begitu marak sekali. Public figure yang ada di nasional begitu giat mendorong prestasi-prestasi olahraga tinju. Iya, kemarin sempat ini ya Mas ya, Aldi Taher Ya. sama beberapa artis lainnya tuh dunia tinju seperti itu. Ya. Itu pandangan Mas Harpen seperti apa? Itulah salah satu yang kami canangkan sebenarnya di Pengprov Pertina Provinsi Sulawesi Selatan ini, bagaimana tinju ini tidak hanya menjadi sekedar olahraga yang orang melihat ini olahraga keras, ini olahraga butuh memang mental, tetapi bagaimana kita bisa mampu mengemas tinju ini juga sebagai sport
entertainment atau hiburan. Jadi diselingi dengan beberapa atlet profesional, tetapi juga kita membuka masyarakat, khususnya influencer mungkin lokal Makassar yang ada, untuk bisa bersama-sama mengangkat eksistensi tinju, khususnya di Sulawesi Selatan ini. Adakah program-program kedepannya dari Pertinas Sulsel untuk mengkhususkan diri dalam sportainment ini, Mas Ya, Arpen? tentu dengan barangkali menggandeng jika ada pihak promotor ataupun swasta yang ingin bersama-sama membentuk suatu apa istilahnya sport entertainment, itu kita kemas. Kami dari Pertinas Sulsel siap untuk itu. Potensinya di Makassar seperti dan di Sulsel seperti apa, Mas Arpen? Kita tahu bersama bahwa Sulawesi Selatan ini terkenal dengan identitasnya sebagai petarung, dan sangat jarang sekali tinju, sangat jarang sekali diadakan. Memang ini pertandingan yang begitu jarang. Kalau beda dengan sepak bola, mungkin tiap pekan, tiap bulan itu bergulir mereka punya pertandingan, tapi tinju ini kan jarang. Maka saya kira dengan kalau kita mengadakan apalagi dibarengi dengan sport entertainment gitu, saya kira antusiasme Kota Makassar khususnya pemuda itu akan sangat tertarik sekali. Baik, untuk menarik minat dari anak-anak muda ya Mas Arpen. Oke, saya ke Mas Holi. Mas Holi, kalau Anda melihat di Sulawesi Selatan ini, apakah memang frekuensi pertandingan ini sudah banyak atau seperti apa pandangan Mas Holi untuk mendukung jam terbang dari Mas Holi? Ya, kalau itu kami kan selama ini kalau ada pertandingan ya tergantung jadwal. Ya, kalau di Sulawesi Selatan termasuk lumayan lah. Ya. Termasuk lumayan. Ya. Mas Harpen mungkin bisa tambahkan sedikit? Ya, jadi memang yang dimaksud agenda ini mulai dari agenda resmi ya, yang dibuat seperti dari baik itu di tingkat kabupaten maupun di provinsi, baik itu Porkot, Pekan Olahraga Kota maupun Pekan Olahraga Provinsi. Hanya ini yang barangkali yang rutin dilakukan, tetapi event-event di luar itu seperti mengundang beberapa teman-teman dari pengurus-pengurus Pertina lintas nasional, itu memang sangat kurang, dan perlu kita ketahui bahwa untuk menyelenggarakan suatu kegiatan ataupun pertandingan tinju ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, Mbak. Memerlukan biaya yang banyak. Maka dari itu barangkali memang seperti tadi yang saya katakan, perlu memang dukungan penuh dari pemerintah dan juga khususnya barangkali pihak swasta juga, untuk kita bersama-sama semakin meningkatkan eksistensi, prestasi, khususnya frekuensi pertandingan tinju di untuk meningkatkan eksistensi tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti itu ya Mas Arpen, sehingga dibutuhkan dukungan dari semua pihak, pemerintah maupun swasta. Baik, saya kembali ke Mas Holi. Mas Holi, kebetulan di sini ada Mas Arpen, Ketua Pertinas Sulsel. Mungkin dari Mas Holi bisa ceritain sedikit apa saja yang dibutuhkan, dukungan seperti apa yang dibutuhkan dari Pertinas Sulsel agar prestasi bisa lebih dicetak, dan juga kesejahteraan dari Mas Holi ini seperti apa ke depannya, silahkan. Ya, kalau dari saya sebenarnya sudah bagus, cuma fasilitas lebih lagi tingkatkan lagi fasilitas latihan, termasuk uang atlet, termasuk kan uang atlet kan juga perlu kasih uang saku. Oke, tanggapannya Mas Arpen? Ya, itu memang perlu untuk menunjang motivasi mereka. Betul. Makanya memang ada salah satu memang program juga di belakang adalah tunjangan untuk atlet berprestasi. Itu pure dari Pengprov, pengurus Pertina. Baik, oke. Nah, kalau tadi juga Mas Arpen katakan bahwa dibutuhkan dukungan dari semua pihak, dukungan dari pemerintah dan swasta. Sejauh ini bagaimana Anda melihat dukungan dari pemerintah untuk Pertinas Sulsel? Ya, pertama ketika kita menjadi tuan rumah kemarin, memang kami tahu ada keterbatasan pemerintah di situ, tetapi kami juga dari pengurus Pertina tidak mati akal juga untuk terus berusaha bagaimana supaya Sulawesi Selatan ini punya marwah di cabang olahraga tinju juga. Salah satunya itu tadi, menjadi tuan rumah. Kita tahu penyelenggaraan tuan rumah kejuaraan nasional ini tingkat prakualifikasi PON untuk menuju PON ini tentu tidak gampang, Pak.
Itulah tekad kami dan beberapa pengurus bahwa di tengah keterbatasan pemerintah untuk membantu kita tidak boleh tinggal diam untuk meningkatkan prestasi tinju di Sulawesi Selatan. Baik, untuk meningkatkan prestasi tinju yang ada di Sulawesi Selatan. Terakhir singkat mungkin dari Mas Harpen, harapan kedepannya Mas Harpen seperti apa? Silahkan. Barangkali kalau harapan kedepannya ya tentu seluruh stakeholders, tidak hanya pemerintah baik pun juga swasta ini bisa melihat potensi tinju kita ini luar biasa. Atlet-atlet kadet kita, usia dini kita itu banyak sekali di bawah, sehingga memang ke depan kita perlu dukungan dari seluruh pihak ya, untuk supaya tinju di Sulawesi Selatan ini tidak hanya semasa, tetapi di masa-masa yang akan juga bisa melahirkan atlet-atlet yang bisa membanggakan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang bisa membanggakan Provinsi Sulawesi dan Selatan. menjadi representatif untuk Indonesia ke depan. Untuk Kebetulan Indonesia juga Holly ini sudah pernah satu kali mengikuti kejuaraan internasional mewakili Indonesia di ajang Men's World Boxing Championship di Uzbekistan di Tashkent. Ya, walaupun hasil pada waktu itu kita belum meraih, tetapi setidaknya ada pengalaman, sudah ada sangat luar modal. biasa ya, mewakili Indonesia dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah sangat mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Mas Harpen dan juga Mas Holly. Semoga Pertina bisa selalu memberikan dukungan dan juga mendorong kesuksesan dari para atlet, dan juga semoga Mas Holly bisa sukses nanti persiapannya di PON 2024 bisa mengharumkan nama dari Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Mas Harpen dan Mas Holly. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.